Selamat siang Bu Sonya dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan Kak Ivon akan memaparkan hasil bacaan kami tentang Language and Edge. Berikut adalah isi paparan kami. Bagian 8.1 sampai 8.5 akan disampaikan oleh saya, dan bagian 8.6 sampai 8.8 akan disampaikan oleh Kak Ivon. Langsung saja saya mulai dari pendahuluan atau pengantar terlebih dahulu. Jadi bab ini membahas secara usia memainkan peran dalam stratifikasi masyarakat, khususnya bagaimana stratifikasi itu mewakili bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi dengan kelompok umur yang berbeda. Yang kedua, tentang apa yang dimaksud dengan usia. Jadi di sini ada istilah tahapan kehidupan atau life stage yang merupakan berbagai pengelompokan usia yang dikonstruksi secara budaya yang dilalui seseorang dalam hidupnya ya, misalnya masa kanak-kanak, kemudian masa remaja, kemudian masa dewasa. Nah, tahapan kehidupan ini juga membentuk sebuah ekspektasi yang dibangun secara budaya. Nah, tahapan kehidupan tidak berdasarkan usia kronologis karena tidak semua orang mengalami tahapan ini pada usia yang persis sama. Nah, misalnya bagi seorang yang disebut dewasa itu ketika dia sudah lulus SMA, kemudian sudah berusia 17 tahun, itu mungkin bagi dia dianggap dewasa. Namun bagi orang lain mungkin dewasa itu ukurannya ketika sudah lulus kuliah, kemudian sudah mendapatkan pekerjaan, atau bahkan sudah mapan. Nah, jadi beda-beda ya tolak ukur dan ekspektasinya. Kemudian bagian 8.3 tentang tahapan kehidupan awal. Jadi tahapan kehidupan awal itu di mana seseorang itu masih menggantungkan atau masih apa ya memerlukan intervensi orang tua dalam jumlah yang besar di dalam kehidupan yang mereka jalani. Yang pertama 83.1 itu bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan anak ya. Jadi bahasa yang digunakan orang dewasa kepada anak-anak itu seringkali disebut dengan child directed language atau CDL. Nah, fitur CDL ini misalnya penggunaan nama anak ya, misalnya kita nyebutnya bukan kamu tapi nama anaknya langsung. Kemudian mengarahkan perhatian itu pada tugas saat ini dan lingkungan terdekatnya, dan juga penggunaan kata benda lengkap daripada kata ganti. Nah, ini ada ininya ya, ada contohnya ya. Jadi misalnya ini ketika seorang ibu sedang ngajak berbicara anak usia 3 tahun, itu ibunya itu akan, oh what a nice little smile, yes isn't that nice gitu ya. Jadi seakan-akan itu si ibu itu menyesuaikan anaknya gitu ya. Dan selain itu salah satu fitur dari CDL ini juga apa ya, ketika seorang ibu berbicara kepada anak itu dianggap sebagai pendidikan. Jadi maksudnya itu si ibu tuh dianggap sedang mengajarkan anak-anaknya itu untuk menggunakan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan untuk bicara kepada anak-anak itu terkait erat dengan gagasan yang kita miliki tentang anak-anak dan perkembangan linguistik dan sosial mereka. Misalnya di Papua Nugini itu orang tua tidak berbicara yang seperti yang tadi saya contohkan sebelumnya. Jadi mereka itu tidak mengkhususkan atau menyederhanakan bahasa mereka dengan anak, karena dianggapnya itu akan menghambat perkembangan perkembangan bahasa gitu ya. Lalu dalam hal pengaruh sosial, ahli bahasa itu telah menyatakan bahwa anak-anak mengembangkan kompetensi sosiolinguistiknya itu dari tahap paling awal berbicara mereka. Jadi di sini peran pengaruh itu sangat penting ya. Jadi akan menjadi model bahasa yang yang cukup penting gitu untuk perkembangan bahasa anak. Nah, nantinya ketika anak sudah lepas dari pengasuh, model bahasa yang paling pentingnya itu berganti menjadi teman sebayanya. Oke, baiklah. Jadi kita masuk ke tahapan berikutnya, tahapan kehidupan remaja. Nah, yang pertama 84.1 itu tentang apa yang dilakukan remaja ya. Jadi ciri utama tahapan ini adalah adanya peralihan dari masa kanak-kanak ke dewasa. Jadi di sini remaja itu sedang sengaja membuat perbedaan gitu, atau di bukunya itu disebutnya divergensi untuk memisahkan identitasnya dengan orang dewasa. Nah, divergensi ini dapat berupa kata atau bentuk fonologis yang berbeda dengan aslinya. Kemudian ini contohnya ya, ada 842 itu ada negasi berganda. Negasi berganda itu mengacu pada penggunaan lebih dari satu morfem atau leksem negatif. Misalnya dibandingkan bilang I didn't do anything gitu, remaja itu lebih sering menggunakan kata-kata masukkan kata-kata negatif ganda gitu. Jadi I didn't do nothing gitu. Dibandingkan I didn't do anything itu remaja lebih sering menggunakan I didn't do nothing gitu. Nah, ini ada contoh hasil surveinya. Jadi kalau teman-teman perhatikan yang younger ya, kita bandingkan younger dulu. Jadi ternyata itu sama, younger girls maupun younger boys itu sama-sama
jumlahnya itu sama ya 56 atau 54 dari 115 orang atau 107 orang gitu ya. Jadi sekitar 50% lah yang menggunakan multiple negation ini. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan nih dari younger girls ketika dia beranjak menjadi older girls ternyata semakin sedikit yang menggunakan multiple negation ini gitu. Jadi apa ya dibandingkan dengan younger boys itu ternyata meningkat ya walaupun nggak begitu signifikan tapi setidaknya sama gitu sama-sama sekitar 50%-an gitu ya. Itu kenapa bisa terjadi demikian karena kalau perempuan itu ada stigma ketika dia beranjak dewasa itu semakin apa ya ada aturan-aturan di mana dia harus berperilaku dengan baik atau bertutur kata dengan baik. Tuh, jadi makanya ketika perempuan beranjak dewasa itu akan semakin sedikit menggunakan multiple negation ini. Nah, yang selanjutnya itu ada suka sebagai penanda wacana ya. Suka sebagai penanda wacana. Jadi ada jumlah lebih banyak ya ini kalau teman-teman perhatikan grafiknya di sini umur 15 sampai 16 tahun itu terdapat jumlah penggunaan suka itu lebih banyak karena apa ya mencerminkan penggunaan bahasa yang inovatif gitu atau kreatif gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman perhatikan ketika beranjak ke umur 17 sampai 19 terjadi penurunan yang sangat drastis gitu di mana anak-anak atau yang sudah berubah menjadi dewasa muda ya kita menyebutnya itu sudah tidak menggunakan bahasa itu lagi gitu dan terjadi perubahan linguistik menuju norma yang apa ya standar atau yang apa ya arus utamanya gitu ya. Jadi terjadi perubahan yang memang sangat drastis di situ. Nah, berikutnya ada juga yang disebut komunikasi yang dimediasi komputer atau di buku ini tuh istilahnya CMC atau Computer Mediated Communication yang mencakup misalnya penggunaan singkatan, kemudian emoticon, kemudian homofon, tanda baca, huruf kapital dan lain-lain. Nah, hal ini menandakan penggunaan kreativitas untuk memproyeksikan identitas tertentu. Jadi, kehidupan remaja itu berusaha untuk menciptakan identitasnya sendiri gitu ya, itu yang, menimbulkan adanya, CMC ini. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang menganggap CMC ini tuh negatif gitu, jadi dianggapnya itu sebagai ancaman gitu, bahkan tidak hanya ancaman terhadap bahasa, tapi terhadap tatanan sosial, kemudian kemajuan atau, terhadap budaya secara umum gitu. Nah, kemudian yang terakhir mengenai tahapan kehidupan tengah, jadi, di tahapan ini penggunaan bahasanya itu stabil dan tidak berubah, karena orang-orang dalam tahapan ini itu biasanya konservatif, dalam penggunaan bahasa mereka. Ini artinya bahwa mereka, menggunakan fitur bahasa standar lebih dari kelompok usia lainnya ya, dibandingkan usia yang tadi ada anak-anak kemudian remaja. Nah, hal ini tuh terjadi karena adanya kebutuhan, apa namanya, modal linguistik dalam angkatan kerja. Karena kebanyakan orang dalam kelompok ini, itu sedang memasuki angkatan kerja atau usia kerja dan sedang mengejar karir. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Ivon. Terima kasih, Cipi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian later life stage dan the creep of ageism. Nah, bagian later life stage ini berisi 4 subbagian. Jadi, penelitian sosiolinguistik pada penggunaan bahasa orang yang sudah berumur tua berfokus pada representasi dan identitas performa dari orang tersebut. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan ini orang tua seringkali digambarkan dengan cara yang negatif sehingga merefleksikan stereotip usia atau diskriminasi berdasarkan usia dalam masyarakat. Nah, stereotip ini tidak banyak variasinya, tidak seperti pada anak-anak, dan dia bisa berupa positif portrayal bahwa orang tua itu baik, suportif, dan bijak, namun juga orang tua menunjukkan ketidakmampuan, rentan, mudah mengeluh, tidak terampil secara sosial, dan terlalu belak-belakan, serta mendominasi. Ini berdasarkan Zhang et al. 2007. Bagian pertama, representation of older people. Jadi pemahaman terhadap dunia seringkali dipengaruhi media yang kita konsumsi. Nah, dari sini ada sebuah contoh kampanye margarin sehat yang terbuat dari minyak zaitun, di mana menampilkan sebuah keluarga dan ada juga orang tua di situ. Nah, adanya orang tua di dalam keluarga tersebut menunjukkan bahwa ini merupakan simbol panjang umur, sehat, dan aktif di usia lanjut. Dari sini, ini merupakan pesan bahwa konsumsilah produk ini agar berumur panjang. Nah, di contoh lain, ada juga penggambaran visual yang positif pada pria tua dengan penggunaan kata-kata yang umumnya dipakai oleh anak muda, yaitu bad magnet, the new name for handsome fellow. Nah, ini makna dari ujaran ini adalah pria yang menarik gitu di mata wanita, memiliki daya tarik begitu ya. Jadi
Dari iklan yang menunjukkan visual pria tua ini dan tulisan Big Magnet The New Name of Sir Handsome Fellow ini, ada representasi positif dari orang tua dalam hal panjang umur, life fulfillment, seksualitas, dan cara baru untuk menjadi orang tua. Selanjutnya, bagian self-representation of older people. Nah, orang tua ini seringkali menolak disebut tua gitu ya, sering menolak disebut lansia. Sebagai self-descriptor ini sangat nyata dan problematis, dan ekspresi pelabelan ini membentuk identitas seseorang dan hubungan interpersonal. Observasi fungsi konstruktif dari label linguistik dan kategorisasi dapat dilakukan pada iklan kencan dalam sebuah situs jodoh. Di sini ada penekanan bahwa ada perbedaan penerimaan antara pria tua dan wanita tua karena norma terkait hubungan dan usia, relationship and age gitu ya. Digambarkan bahwa pria akan lebih mudah diterima. Nah, dari contoh iklan dating ini dari seorang wanita, di sini terlihat bahwa artikulasinya ini kurang ambisius, lebih sederhana, less sexual relationship goals, dan apabila dibandingkan dengan iklan dating anak muda, ini dianggap kurang menekankan pada sifat-sifat fisik dibanding pada anak muda gitu ya. Kemudian ada indikasi acknowledge and resist of age cultural norm. Selanjutnya, language to use to talk to older people. Kalau ada istilah child direct language, di sini juga kita ada istilah elder speak. Ini merupakan bentuk ujaran yang digunakan beberapa orang ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Nah, hal ini bisa merupakan bentuk kepedulian atau afeksi sekaligus pelayanan atau pengakuan dari orang yang lebih muda terhadap orang yang lebih tua. Bentuknya ini simple, ujarannya pendek, dan ada perubahan pitch dan bentuk sapaan khusus. Contohnya di sini adalah percakapan antara dokter A dan pasien 10, di mana dia merupakan seorang wanita berumur 88 tahun. Bagian yang di-highlight ini menunjukkan ujaran dari wanita tersebut bahwa dia di usianya sekarang itu sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi gitu istilahnya, secara kemampuan sudah banyak menurun, namun dia juga membandingkan bahwa di luar sana masih ada loh yang bisa apa pergi keliling dunia begitu ya di usia 90. Jadi ada penekanan sendiri dalam dirinya. Nah, di sini respon dari dokter E ini dia mengiyakan ujaran dari wanita tersebut. Nah, selanjutnya construction age in a travel agency. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa representasi usia terjadi dalam sebuah percakapan dalam interaksi komersil ini menjadi bagian yang penting dalam sebuah agensi travel, di mana saat seorang travel agent ini seperti yang ditampilkan dalam contoh, dia sangat berhati-hati dalam memilih atau berbicara dengan calon konsumennya yang sudah berusia lanjut begitu. Jadi bagian saya highlight mungkin bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, penelitian ini juga mengobservasi brosur liburan untuk konsumen lanjut usia yang digunakan untuk menjelaskan dan mengilustrasikan jenis-jenis produk yang ditawarkan. Jadi saya mencari contoh lain dari brosur liburan untuk elderly ini, ternyata di sana sangat banyak pelayanan yang dijanjikan begitu, mulai dari antar dan jemput dari dan ke rumah, tempat tidur yang nyaman, dan fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya adalah the clip of ageism. Ini merupakan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan usianya, tidak selalu dinyatakan secara terang-terangan. Terkadang alasan diskriminasi sebenarnya bukan terkait usia, namun ekspektasi terhadap usia. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang berprestasi sudah berusia 50 tahun, namun dia dianggap terlalu muda untuk menjadi seorang jaksa agung. Tapi dibilangnya bukan dia terlalu muda, tapi dibilangnya dia masih belum cukup pengalaman begitu ya. Jadi contoh ini ada hubungannya dengan ekspektasi sosial terhadap usia dapat digunakan bersama dengan cover begitu. Jadi istilah belum cukup pengalaman ini merupakan covernya begitu. Nah, menurut Palmer dan Sonntag ada sebuah norma kultural di mana masa muda dan kecantikan berjalan bersamaan sehingga diskriminasi berkaitan dengan penampilan. Jadi ada anggapan bahwa setelah melewati usia tertentu menjadi semakin sulit untuk seseorang dianggap cantik atau tampan begitu ya. Sehingga di sini ditampilkan contoh iklan operasi plastik yang menampilkan bahwa dengan terlihat awet muda, maka kita akan semakin menarik dan memberikan manfaat yang positif. Ini contohnya Dr. Mark making you look better. Di sini terlihat bahwa yang terlihat muda dia akan diterima begitu ya, dan yang terlihat banyak kerutan ini tidak diterima begitu. In order to succeed, being good is not enough, you have to look good gitu. Nah, ini menampilkan hubungan penampilan fisik dengan kompetensi personal. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah usia memainkan peran penting dalam hierarki sosial. Setiap tahapan kehidupan ada tantangan tersendiri dan ekspektasi sosial terhadap tahapan kehidupan memberikan tekanan tersendiri bagi orang-orang di tahap tersebut. Tekanan ini dapat menunjukkan diri mereka dalam penggunaan bahasa tertentu seperti penolakan penggunaan fitur-fitur bahasa standar atau inovasi fitur-fitur gramatikal.
Nah, persepsi tahapan kehidupan oleh masyarakat berpengaruh terhadap penggunaan bentuk-bentuk komunikasi tertentu dengan orang lain sesuai usianya, contohnya baby talk dan elder speak, dan cara yang berbeda dalam menyebut orang lain dihubungkan dengan tahapan kehidupannya. Ada elderly, twin, dan tearaway. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.